Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya dengan Anggiat Sihombing di Ombing Channel. Apa kabar kamu guys? Saya berharap kamu sehat selalu, tidak kurang apapun, dan masih berlatih dan tetap semangat. Di topik kita sebelumnya, kita pernah membahas tentang packet tracer, dan di topik kita kali ini saya akan membahas bagaimana cara men-setting DHCP server di packet tracer. Nah, sebelumnya mungkin kamu masih ada yang bingung, apa itu DHCP server dan apa tujuannya dan bagaimana cara kerjanya. Untuk itu, simak terus video ini. Di sini akan saya jelaskan semuanya tentang apa itu DHCP server dan juga cara kerjanya. Oke guys. DHCP atau kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam jaringan komputer maupun jaringan internet, karena banyak orang menggunakan DHCP untuk pengaturan jaringannya. Namun sebelumnya, apa itu DHCP? Nah, DHCP itu adalah suatu protokol untuk mengolah pemberian konfigurasi jaringan secara otomatis agar perangkat-perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan dapat berkomunikasi. Oke, jadi DHCP itulah yang mengelola suatu jaringan yang terhubung ke dalam satu jaringan secara otomatis. Oke, lalu cara kerja DHCP itu adalah sebagai berikut. DHCP bertujuan untuk mengatur pemberian konfigurasi jaringan berupa IP address, di mana IP address ini sebagai alamat internet protokol address-nya yang unik kepada perangkat-perangkat yang ada dalam satu jaringan. Dengan adanya IP address, suatu perangkat bisa mengakses jaringan dan bisa berkomunikasi dengan perangkat-perangkat yang lain. Dengan kata lain, jika di dalam suatu perusahaan atau kantor yang memiliki sebuah jaringan, di mana dalam jaringan itu terdiri dari banyak komputer, ya, banyak komputer, bisa kita katakan dia di sini di atas dari jumlahnya 10, 20 atau 30. Mungkin dalam pengaturan jaringannya secara satu persatu itu akan memakan waktu yang cukup lama. Oke, terlebih untuk mengingat IP yang sudah diberikan oleh komputer-komputer sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah DHCP yang bisa mengatur jaringan itu secara otomatis. Jadi tidak lagi administrator, dalam hal ini teknisinya, mengatur per masing-masing komputer. Oke, tapi komputer yang sudah terhubung itu akan terkonfigurasi langsung secara otomatis yang diatur sendiri oleh DHCP server. Oke, di mana DHCP itu dia ada dua, yaitu DHCP server dan DHCP client. Dalam satu jaringan, DHCP server itu hanya ada satu yang untuk mengatur seluruh klien-klien yang terhubung olehnya, sedangkan DHCP clientnya itu bisa banyak, ya, atau lebih dari satu. Oke guys, itulah penjelasan dari DHCP. Untuk bagaimana cara pengaturannya di packet tracer, kita langsung saja masuk ke topik pembahasan kita. Kita langsung ke TKP. Oke, kita buka aplikasi program Cisco Packet Tracer.
ya. Di sini packet tracer yang saya gunakan itu adalah packet tracer versi 6.30 ya. Jika ada yang menggunakan di atas dari 6.30 atau di bawah 6.30 itu tampilannya hampir sama dengan apa yang saya miliki sekarang ini yang kamu lihat. Oke, nah kita langsung saja masuk ke pembuatan DHCP servernya. Untuk DHCP servernya kita menggunakan suatu server generik dan sebuah hub dan beberapa client. Oke, jadi kita ada 3 perangkat yang kita perlukan. Oke, kita langsung saja masukkan servernya generik. Kita klik end device, kita pilih dia generik. Oke, lalu kita ambil dia suite ya, suite yang 24 port. Oke, di sini 24 port, suite seri 2950. Oke, ini dia. Lalu kita hubungkan kabelnya menggunakan kabel strike ya. Kita pilih request Ethernet 0, kita hubungkan dia ke port 24. Oke, ini dia. Di sini saya langsung saja dulu mengatur server, sedangkan untuk kliennya nanti kita akan atur masing-masing ya. Jadi sini dia kliennya saya bikin dulu dia 4 ya. Saya tidak hubungkan dulu dia ke jaringan, saya biarkan dulu saja dulu dia tidak terhubung ke jaringan. Sebetulnya sih sama saja, dihubungkan sama tidak dihubungkan sama saja ya. Nah, saya mau langsung titik beratkan dia ke servernya. Hal yang pertama sekali kita buat, yang kita aturkan di dalam server adalah pemberian IP pada server. Di sini saya buatkan dulu IP-nya, yaitu dia 192.168.100.1 ya. Saya buatkan IP-nya dengan bentuk statik ya. Dia IP-nya statik 192.168.100.1 ya. Saknemasnya 255.255.255.0. Ini adalah IP untuk kelas C yang dimana di sini sifatnya adalah statik, artinya IP ini tidak akan berubah-ubah. Oke, jika sudah saya close. Jadi server ini dia sudah memiliki IP, yaitu IP-nya 192.168.100.1. Oke. Nah, sekarang kita aturkan DHCP-nya. Pengaturan DHCP-nya adalah sebagai berikut. Kita kembali klik kepada server, baru kita pergi ke bagian service. Di bagian service kita pilih dia DHCP. Oke. Nah, di bagian DHCP, oke, di sini kita kosongkan saja untuk gateway dan DNS-nya. Karena DHCP yang kita gunakan sekarang ini adalah untuk sebagai server IP, untuk pendistribusian IP pada masing-masing klien. Oke, itu dia tujuan IP-nya. Kalau kita nanti untuk pengaturan jaringan internet, kita aturkan juga dia gateway-nya. Sedangkan untuk firewall, untuk
pembuatan DNS web server, kita bisa aturkan di bagian DNS server ya. Jadi yang kita atur di sini adalah IP-nya, karena kita membuatkan DHCP-nya untuk pengaturan DHCP secara otomatis ya. Terus yang perlu kita atur di bagian DHCP itu adalah start IP, subnet mask, sama maximum number of user ya. Hanya yang 3 ini saja yang perlu kita atur. Untuk start IP address di sini saya buatkan dulu dia 101.101, artinya IP yang akan didistribusikan ke klien nanti akan dimulai dari 192.168.100.101 ya, 101. Dia akan mendistribusikan dari 101. Sedangkan IP servernya adalah 192.168.100.1. Oke. Lalu di sanemasnya ini masih sanemasnya 255.255.25 itu adalah IP address untuk kelas C. Oke, itu dia. Lalu yang perlu kita atur lagi adalah maximum number of user. Artinya berapa jumlah klien atau user nanti yang akan didistribusikan. Biasanya untuk kelas C maksimum IP-nya sebanyak 254. Namun di sini kita harus pahami juga, kita memiliki jaringan berapa user nanti yang akan dia distribusikan. Oke, sebagai contoh di sini saya buatkan dia 100. Maka IP yang akan dia siapkan atau dia paket itu sebanyak 100 IP yang akan dia distribusikan. Oke. Nah, itulah dia untuk pengaturan DHCP server. Hanya itu saja. Jika sudah selesai, kita aktifkan dia, pilih dia on supaya dia bekerja. Lalu kita simpan dengan menekan tombol save. Ah, inilah dia. Jadi dia sudah masuk ya. Server name-nya adalah server pool dengan start IP-nya 192.168.100.101. Oke. Jika sudah, kita bisa koneksikan seluruh klien atau seluruh komputer ke switch. Ya, saya pilih dia PC 0, pas Ethernet 0, saya pilih dia port nomor 101, PC 1 ke port 02, PC 2 ke port 03. PC 3 saya pilih dia ke Ethernet 04. Oke. Nah, setelah kita hubungkan, kita atur IP-nya dari kita klik PC 0 ya, langsung kita pergi ke bagian desktop, lalu setting lagi IP address-nya, IP configuration. Namun di IP configuration ini, karena kita sudah memiliki DHCP server, kita pilihlah dia DHCP-nya. Setelah kita mengklik DHCP, akan ada permintaan request DHCP. Oke, di sini akan muncul pesan DHCP request successful. Artinya dia permintaan IP sudah berhasil. Lihat di sini IP-nya adalah 192.168.100.1. Karena kita tadi memulainya dari 101. Oke, itu untuk yang pertama. Kita tutup. Kita lakukan juga hal yang sama untuk PC 1. Kita pilih dia desktop, IP configuration, kita pilih DHCP, request IP address, dan IP-nya adalah 192.168.100.102. Oke, kita lakukan hal yang sama. Desktop, IP configuration, DHCP, request IP address, IP-nya adalah 103. Oke, kita lakukan lagi hal yang sama. Kita klik desktop, IP configuration. Nah, IP-nya adalah
104. Itulah dia guys. Jadi ini IP-nya sudah ada masing-masing. Jadi kita tidak repot-repot lagi untuk mengaturnya. DHCP server sudah langsung memberikan IP-nya secara otomatis. Jikalau kita menambahkan komputer yang lainnya lagi, tidak masalah ya, itu tidak masalah. DHCP langsung memberikan IP-nya secara otomatis. DHCP IP address ya, 192. Oke, di sini dia belum, karena di sini dia masih ada orange ya, kita tunggu. Nah ini DHCP-nya masih fail. Oke, masih fail karena tadi di sini masih berwarna orange. Kita ulangi lagi, kita lihat sejauh mana kemampuan DHCP ini bisa mengatur IP address-nya. Kita klik DHCP-nya, request IP address, dan dia DHCP request successful 192.168.100.105. Itu dia. Jadi kenapa bisa tadi tidak berhasil 192.168.100.10 sekian? Karena di sini jaringannya, di sini dia belum hijau, artinya masih belum koneksi 100%. Oke. Sedangkan kalau kita coba mengirim sebuah pesan dari Simple PDU ya, kita klik dari PC 3 ke PC 4, maka di sini keterangannya dia adalah successful ya, successful. Oke, kita perhatikan bersama-sama bagaimana sistem pengiriman dan penerimaan informasi di suatu jaringan yang sudah diatur oleh DHCP server. Nah ini dia, dimulai dari PC 3 ke PC 4, keterangannya successful. Oke guys, itulah dia cara konfigurasi DHCP server di Cisco Packet Tracer. Implementasi dari Cisco Packet Tracer ini sangat relevan jika digunakan di dunia kerja nyata. Oke, jadi Cisco Packet Tracer ini adalah suatu program simulator di mana konfigurasinya hampir sama dan memang sama di pengaturan dunia kerja nyata. Oke, itulah dia guys. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Oke, jika kamu menyukai video ini silahkan like dan share, dan jika ada yang ingin kamu sampaikan atau kamu tanyakan silahkan ketik di kolom komentar. Dan saya ingatkan kembali, yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu tidak bayar. Oke, agar video ini semakin berkembang, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar video-video terbaru dari saya dapat kamu ketahui. Oke, terima kasih guys atas waktumu menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat.